itu tuh kalau maghrib bergerak. Saya orangnya nggak percaya, masa iya sih. Akhirnya saya suatu kesempatan pulang lebih awal dari pulang main ya, pulang lebih awal, sengaja keluar rumah pada saat maghrib itu, nungguin pagar getar. Masa iya sih pagar getar? Dan beneran getarnya tuh kayak digetar-getar. Saya cari, saya deketin pagarnya, saya cari ujung ke ujung, nggak ada apapun yang menggerakkan. Nah itu yang sampai sekarang kayak digerakinnya pakai apa ya gitu. Kok bisa bergerak ya setiap maghrib? Itu kan Imam Syafi'i udah bilang dengan tegas dan jelas ya, siapapun, mau ustadz, mau kiai, mau siapapun yang mengatakan bisa melihat hal goib secara bentuk asli, maka syahadatnya perlu diulang atau dipertanyakan. Marcel pertama datang ke rumah aja tuh ada lupa gitu. Jadi waktu itu anak-anak ngajakin tusuk jarak tuh, tusuk debus itu. Ayo kita tusuk jarak, yuk saling tusuk. Nah ternyata dia nggak berani melakukan. Gitu. Ya lucu aja jadinya, ada statement praktisi debus tapi tusuk jarak nggak berani. Padahal ini materi dasar banget loh di debus. Kalau buat sebuah pembuktian itu benar. Nah tapi statement itu secara nggak langsung berarti kan mematahkan statement dia sendiri. Bahwa semua kalau nggak ini ya ini. Tapi dia mencari pembuktian. Berarti kan dia masih mengakui loh sebenarnya bahwa ada yang asli. Dalam jangka waktu dekat ini, insya Allah Ane bakal ke Blitar, terus juga Ane bakal ke tempat Marcel. Intinya Ane bakal dudukan mereka bersama. Ane ngelihat ada beberapa orang yang punya kepentingan sendiri memanfaatkan situasi saat ini. Nah, jadi Ane pikir ini udah saatnya harus dihentikan. Viralnya sosok Marcel Radival sang pesulap merah yang tidak pernah berhenti melawan praktek trik dukun palsu, nyatanya juga tak pernah lepas dari hal mistis yang pernah ia alami. Tak percaya dengan ilmu santet, bahkan menantang para ahli ilmu klinik untuk pembuktian, menguatkan citra Marcel Radival sang pesulap merah di hadapan publik sebagai sosok yang sama sekali tidak percaya dengan hal klinik. Segala hal mistis dan keajaiban yang diciptakan dalam praktek perdukunan selalu ia bisa bongkar dengan ilmu pengetahuan. Lantas, benarkah ada satu misteri bahkan kejadian mistis yang dialami Marcel remaja yang hingga saat ini belum bisa ia ungkap dengan ilmu ilmiah dan akal sehatnya? Pro kontra kemunculan Marcel Radival sang pesulap merah yang tidak pernah gentar menghadapi tantangan pembuktian trik dari para dukun-dukun palsu yang menyebut dirinya sakti, memantik reaksi dari sang guru Kirawa Panggia yang angkat bicara. Benarkah ada satu hal pembuktian yang pernah dihindari Marcel ketika mempelajari ilmu kebal saat di padepokannya dulu? Dan seperti apa pula reaksi sang guru melihat perseteruan Marcel dan Gus Samsudin yang membuat geger hingga masuk ke ranah hukum? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Aksi berani yang dipraktekkan seorang Marcel Radival sang pesulap merah dalam membongkar semua trik tipuan yang dilakukan dalam praktek perdukunan membuat namanya kini menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Indonesia. Marcel yang mengklaim dirinya tahu akan semua trik sulap yang dilakukan para dukun palsu dalam menipu kliennya itu membuat Marcel sama sekali tidak percaya akan hal mistis terlebih ilmu yang berbau klinik. Membandingkan ilmu sulap dengan sihir, Marcel yang sejak kecil memegang keyakinan sebagai seorang muslim nyatanya sangat mempercayai akan adanya sihir dan fenomenal supranatural meski dirinya belum menyaksikan secara langsung akan adanya sihir tersebut. Dan terlepas dari kesaksian itu semua, nyatanya Marcel pernah mengalami kejadian mistis yang ia anggap adalah fenomena supranatural yang ia temui hingga hal tersebut belum bisa ia buktikan secara teori akal sehat hingga saat ini. Dulu pada saat di rumah yang pertama itu tuh, sebelum dijual dulu,
tetangga saya itu pagernya suka bergerak sendiri. Awalnya dengar dari orang tua, itu tuh kalau maghrib bergerak. Saya orangnya nggak percaya, masa iya sih? Akhirnya saya suatu kesempatan pulang lebih awal dari pulang main ya, pulang lebih awal, sengaja keluar rumah pada saat maghrib itu, nungguin pagarnya getar. Masa iya sih pagar getar? Dan beneran getarnya tuh kayak digetar-getar gitu. Saya cari, saya deketin pagernya, saya cari ujung ke ujung, nggak ada apapun yang menggerakkan. Nah itu yang sampai sekarang kayak digerakinnya pakai apa ya gitu. Kok bisa bergerak ya setiap maghrib, setiap azan maghrib. Itu sih pengalaman supranatural yang nggak bisa dijelaskan. Setiap orang pasti punya lah, tapi nggak bisa direkam atau aku persiapkan nih terjadinya sekarang, nggak bisa. Itu hal yang tidak direncanakan gitu. Pasti setiap orang ada yang nggak takut, karena kan manusia makhluk yang paling sempurna. Iya, buat apa lagi ditakuti? Kan hal-hal yang seperti itu di bawah kita. Masa iya direktur kalah sama karyawan? Kan nggak mungkin kan gitu. Aku tertarik ya, supranatural, paranormal, lalu apalagi ya, hal-hal yang banyak macam itu loh. Iya. Metafisik. Nah itu kayak gitu-gitu apa sebetulnya yang bisa kita sharing dengan audiensnya Alvin in Love? Jadi perlu dibedakan tuh, karena pegiat yang ngakunya ahli supranatural pun ahli spiritual tidak mengerti arti spiritual dan supranatural itu sendiri. Iya, karena banyak nih yang di TV-TV saya tanyain, coba bedanya apa? Spiritual, supranatural, metafisik, goib, dan paranormal gitu, apa bedanya? Nggak ada yang bisa jawab. Mereka bilang ya sama aja sebenarnya, cuma beda penyebutan dan sebagainya, padahal beda. Kayak contohnya, supranatural dan spiritual, bedanya apa? Ya kan banyak yang beranggapan ya itu keajaiban, kesaktian gitu. Ya, simpelnya gitu. Padahal enggak. Supranatural itu dan spiritual berbeda. Supranatural itu diambil dari dua kata, supra dan natur. Iya. Supra dan natur. Supra itu atas, natur itu alam. Nah, jadi segala sesuatu hal yang tidak bisa dijelaskan secara hukum alam itu disebutnya supranatural. Apa aja? Ya contohnya seperti Tuhan gitu. Terus mukjizat, karomah yang benar-benar nggak bisa dijelaskan secara hukum alam, kok bisa terjadi kayak gitu. Dan itu nggak bisa direncanakan kapan terjadinya. Nah, terus kalau spiritual itu spirit, kepercayaan, segala sesuatu hal yang berhubungan dengan kepercayaan, baik itu budaya ataupun agama. Jadi ahli spiritual aslinya adalah ya pemuka agama, kayak ustadz, pendeta, pastor. Nah, yang kayak gitu-gitu. Ahli spiritual tuh itu lebih tepatnya, bukan dukun. Hal goib tertangkap kamera bisa kalau dia menyerupai sesuatu yang di dunia manusia. Kayak misalkan jin menyerupai kucing, ya ketangkap kamera kucingnya. Jin menyerupai tikus, ya tikusnya ketangkap kamera, bisa. Tapi kalau bentuk asli ya nggak bisa lah. Ya itu kan Imam Syafi'i udah bilang dengan tegas dan jelas ya. Siapapun, mau ustadz, mau kiai, mau siapapun yang mengatakan bisa melihat hal goib secara bentuk asli, maka syahadatnya perlu diulang atau dipertanyakan, alias keluar dari Islam sebenarnya. Maka dari itu jangan ngaku-ngaku bisa melihat hal goib, karena yang tahu hal goib adalah Allah Azza wa Jalla. Hal menarik dari sosok Marcel Radival, sang pesulap merah yang tak pernah gentar menghadapi tantangan maupun pembuktian trik dari para aksi-aksi dukun-dukun palsu yang menyebut dirinya sakti, memantik reaksi dari sang guru Kirawa Panggia. Sosok yang akrab disapa Bang Awai itu pun akhirnya muncul menengahi pro kontra yang terjadi terhadap sosok Marcel Radival, sang pesulap merah. Menceritakan kedekatannya dengan Marcel sejak belajar di padepokannya, ternyata sosok Marcel yang ia kenal dulu tidak seperti Marcel yang sekarang ia lihat di media massa maupun di sosial media. Membuka beberapa rahasia hingga cerita Marcel dulu saat menghindari pembuktian ilmu kebal yang dipelajari di padepokan miliknya. Hal ini menjadi cerita tersendiri di balik sosok Marcel yang dikenal lantang menantang setiap pembuktian dari segala dukun palsu. Ini dia waktu itu ngeluarin statement kayak gini ya.
Oke cukup bang. Nah itu kronologinya kan gimana bang? Mungkin bisa diceritakan, karena itu kan ada di kelas abang juga kan, itu berarti posisinya? Ada di kelas. Jadi waktu itu anak-anak ngajakin tusuk jarak tuh, tusuk debus itu. Ayo kita tusuk jarak, yuk saling tusuk. Nah ternyata dia nggak berani melakukan. Gitu. Ya lucu aja jadinya, ada statement praktisi debus tapi tusuk jarak nggak berani. Padahal ini materi dasar banget loh di debus. Kemarin banyak yang nuduh aneh kan, katanya ngaku-ngaku ya. Nah, jadi aneh puterin aja ya hitungannya. Jadi nah ini kebenaran ada cuplikan video. Jadi persaudaraan kembang ini adalah salah satu workshop ya bang? Bukan workshop, apakah itu yayasan atau awalnya pada bukan, tapi sekarang kita udah jadi yayasan. Yayasan persaudaraan kembang. Oh gitu, yayasan persaudaraan kembang. Nah, di sini nih ada tulisannya nih bang ya. Ini sama kayak ilmu merah nih, memberantas pembodohan atas nama mistik. Nah itu gimana? Ya harus kita akui lah, di Indonesia ini banyak banget modus-modus yang mengatasnamakan mistik, melupakan ketidaktahuan masyarakat awam tentang fenomena mistik. Jadi segala sesuatunya hanya ada hal-hal mistik. Padahal bukan mistik ya bang. Iya. Nah, pernah mengikuti pelatihan. Jadi kalau kita sendiri persaudaraan kembang berdiri dari tahun 98 ya. Itu udah menyatakan hashtag stop pembodohan mengatasnamakan mistik. Yang kita stop adalah pembodohannya. Bukan berarti kita tidak mempercayai mistiknya gitu. Dan nggak tahu lah kalau sekarang malah justru ada satu statement baru seakan-akan jadi nggak mau percaya mistik itu ada gitu. Kita nggak boleh lah menghilangkan mistik ya. Ketika saya bilang santet itu yang metode goib tidak ada, bukan berarti saya bilang sihir itu tidak ada, bukan. Karena saya membedakan antara santet dan sihir. Saya mempelajari santet, metode santet itu dari berbagai wilayah gitu, bukan hanya satu wilayah. Jadi ada teman saya yang di Aceh yang juga belajar rahasia perdukunan. Saya tanya perdukunan di sana gimana metode santetnya. Ada yang di Banyuwangi saya tanya juga, ada yang di Jawa saya tanya juga gitu. Jadi memang saya mencari atau mempelajari sesuatu nggak pernah dari satu sumber, selalu dari banyak sumber gitu sih. Ya kalau buat sebuah pembuktian itu benar. Nah tapi statement itu secara nggak langsung berarti kan mematahkan statement dia sendiri. Bahwa semua kalau nggak ini ya ini. Tapi dia mencari pembuktian, berarti kan dia masih mengakui loh sebenarnya bahwa ada yang asli gitu sebenarnya. Kalau bicara pengajar, kalau aneh sebenarnya ngasih kebebasan, malah aneh nggak mau jadi bayang-bayang dari yang mereka yang pernah aneh ajar. Bicara kecewa juga, kecewa bahagia itu pilihan kita. Jadi aneh pilih bahagia aja. Iya, aneh anggap itu satu fenomena lucu. Dimana kalau kata netizen sekarang ya umur segitu emang lagi lucu-lucunya lah. Ya saya mempelajari ilmu santetnya, santet, pelet, semua rahasia perdukunan saya pelajari tanpa terkecuali. Dari mulai teknik kebal dan sebagainya. Jadi tahu trik itu dari tanpa terkecuali, iya, dari A sampai Z. Makanya saya bilang saya bisa membahas rahasia perdukunan itu bukan hanya dari kulitnya aja, tapi dari daging, tulang sampai ke sumsum-sumsumnya gitu. Kemunculan Ki Rawa Panggia bukan hanya membuka cerita lalu dari pesulap merah yang pernah secara langsung belajar di padepokannya, namun juga turut menyoroti dampak dari panasnya perseteruan Marcel dengan Gus Samsudin yang sudah masuk ke ranah hukum. Bahkan, dia tidak ragu menyebut kehebohan yang terjadi hanya sebuah settingan semata, terlebih kini makin melebar dengan dimasuki oknum-oknum yang memanfaatkan situasi sebagai ajang pansos hingga beramai-ramai membuat dua kubu yang berbeda. Sebagai orang yang mengenal baik keduanya, baik itu Marcel dan Gus Samsudin, Ki Rawa Panggia memiliki hasratnya untuk meluruskan permasalahan yang ada dan segera mendamaikan pesulap merah dengan seterunya Gus Samsudin. Lantas, akankah munculnya Ki Rawa Panggia bisa mendudukan Marcel dan Gus Samsudin untuk sepakat berdamai? Kalau ada sendiri banyak keganjilan lah. Intinya kok kalau emang drama kok kayak gini banget gitu. Ini mah ya sebenarnya dibilang, kalau kita bilang settingan kekasaran ya. Kong kali kong lah. Kalau settingan gitu kan berarti ada oknum yang menyeting. Kalau kong kali kong kan terjadi kedua belah pihak. Nah, karena kemarin pertama aneh masih mikirnya gini, ya sudahlah terserah mereka gitu kan. Karena selama nggak nyenggol aneh, ternyata ada statement yang akhirnya nyenggol lah gitu kan. Akhirnya oh ya sudah, oke, itu masih aneh ini.
Dan akhirnya tahu ada telepon sana sini ditambah lagi dari asosiasi itu kok begini, itu kok begini gitu. Nah itu yang akhirnya ngedorong. Terus ditambah lagi kok tambah kisruh, makin ngerembet ke sana sini gitu kan. Ditambah lagi aneh ngelihat ada beberapa orang yang punya kepentingan sendiri memanfaatkan situasi saat ini. Nah jadi aneh pikir ini udah saatnya harus dihentikan. Terus pernah terjadi komunikasi dia nggak terima. Oh ya sudah, kalau memang nggak terima, yang penting kan kita sudah menyampaikan, kita sudah menegur, yang padahal tujuan dari teguran itu adalah untuk kebaikan dia, gitu. Gus Samsudin sempat abang tegur juga nggak sih? Sempat. Nah kalau responnya seperti apa Gus Samsudin? Gus Samsudin masih lebih legowo menerima. Masih Gitu. lebih legowo. Iya, malah dia bisa waktu itu di telepon istilahnya dia, saya siap ikut arahan apa. Supaya berdamai ya saya welcome, asal mau jujur aja, jangan mau bodohi masyarakat. Kan dari awal gitu. Dari awal saya nggak pernah tuh memusuhi A, B, C. Saya nggak pernah tuh ngejek pribadi A, B, C. Sumpah demi Allah Azza wa Jalla, saya nggak pernah mengejek pribadi. Yang saya bahas itu apa yang dia lakukan yang menurut saya salah. Penggunaan trik untuk pengobatan, ya kan? Terus berbayar lagi gitu. Terus konsultasi aja berbayar lebih mahal ke dokter daripada dokter gitu. Nah ini yang saya bahas gitu. Atau yang orang-orang yang sok tahu tentang hal goib, kayak orang sakit mah dibilangnya wah disantet. Orang usus buntu dibilangnya wah ini dikirimin gitu, yang perutnya melendung kan. Iya ini kan parah gitu. Kasihan masyarakat Indonesia. Sebenarnya ya kita nggak perlu kisruh ya. Justru saat ini kita harusnya makin bahagia. Kalau Anda bilang kan kita harusnya bersyukur dengan adanya masalah ini nih muncul nih. Ternyata kita harus berlegalitas, ternyata kita harus mengikuti acuan-acuan pemerintah untuk melakukan praktek, dan pemerintah itu udah memberikan jalur gitu loh untuk mencapai itu semua. Jadi harusnya makin pada sadar dan makin merapatkan barisan, bukan malah saling tantang harusnya. Harapan Anda sih ke situ gitu. Kalau memang nggak merasa ngapain marah gitu kan. Nah, kalau yang marah ya berarti ngerasa dituduh dong, berarti dia ngerasa melakukan gitu. Kalau yang nggak ngerasa melakukan nggak ada yang marah kok. Kalau memang keduanya nggak punya poin-poin salah, nggak mungkin ada kekisruhan gitu. Pastinya wajar sebenarnya manusia sama-sama dikuasai ego, tapi sudah seharusnya kita itu merendah. Jadi saat keduanya sama-sama merendah, insya Allah sebenarnya nggak ada kekisruhan. Ini udahlah selesaiin semuanya, ya kan? Nggak usah lagi ribut sana sini, nggak usah lagi saling memblok sana sini. Dalam jangka waktu dekat ini, insya Allah aneh bakal ke Blitar, terus juga aneh bakal ke tempat Marcel. Intinya aneh bakal dudukan mereka bersama. Mungkin netizen saat ini terlihat seakan-akan ada yang pro ke Samsudin, ada yang pro ke Marcel. Tapi aneh yakin ada juga netizen yang bersikap netral, yang lebih pintar dari yang katanya netizen pintar, yang intinya lebih mementingkan perdamaian yang ada di Indonesia. Selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.